Sobat Tara, balik lagi di Onta Podcast. Nah, kali ini kita lagi ada di segmen kunci kuliah dan cinta. Jangan dipendam sendiri, sini dong cerita ke Onta. Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Nah, Sobat Tara, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari UKM di Universitas Negeri Malang juga. Mungkin Sobat Tara juga udah tahu ya, karena di sini udah ada logonya juga yang terpampang jelas berdekatan sama Tara Radio, yaitu dari Himafo. Say hi dulu dong, Kak. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, boleh dulu nih kenalan dulu kali ya. Dari kakaknya yang cewek ini namanya siapa, Kak? Halo, nama aku Amelia Wadalaudina, bisa dipanggil Awa. Aku dari jurusan Tata Busana, dari angkatan 22. 22, berarti sekarang semester 3 ya, Kak ya? Iya. Kalau dari yang cowok juga boleh kenalan dulu, Kak. Aku Angga Rizky Andani, biasa dipanggil Angga, dari Fakultas Vokasi, angkatan 2022. Oh, sama ya berarti ya? Iya, sama. Berarti kita manggilnya langsung nama Iya, aja langsung kali nama. ya? Iya, Iya, benar-benar. biar lebih Akrab enak. lah, Ya, ya, lebih enak. akrab ngobrolnya. Kali ini kita mau bahas tentang apa sih sebenarnya love language gitu. Karena kan sekarang udah banyak banget ya di sosmed-sosmed itu kayak dikit-dikit kasih tindakan apa meleot, dikasih gini dia tiba-tiba baper gitu kan. Jadi kali ini pembahasan kita adalah love language. Nah, berhubung kita mau bahas tentang love language gitu ya, Angga dan juga Awa. Setelah Dina baca-baca sih, bukan menurut Dina, itu love language adalah bahasa cinta yang dimiliki setiap orang gitu. Sebenarnya nggak harus hubungan kayak percintaan atau sama pasangan aja gitu, nggak sih. Sama sahabat pun juga bisa gitu kan ya. Sama orang tua pun juga mungkin bisa. Dan juga menurut ada salah satu tokoh namanya Chapman, itu bilang kalau bahasa cinta atau love language ini tuh ada 5 gitu. Pasti dari Angga dan juga Awa udah tahu lah ya. Apa aja sih? Yang pertama tuh ada word of affirmation. Itu semacam afirmasi positif gitu kan. Nah, terus ada yang kedua itu act of service, lebih ke melayani gitu kan. Terus yang ketiga ada cycle touch atau sentuhan fisik. Terus yang keempat ada quality time atau meluangkan waktu. Yang terakhir ada receiving gifts, betul banget. Jadi ada 5 gitu ya Sobat Tara ya. Love language menurut Chapman. Ternyata setiap orang tuh bisa lebih dari 1, bisa 2 sampai 3 gitu love language ini. Dan juga kalau menurut Dina sendiri sih ya, kalau menurut Dina setuju sih. Pasti untuk love language ini juga menyesuaikan sama apa sih yang dibutuhin sama orang itu gitu kan, sama Dina sendiri. Karena dari Dina sendiri pun juga yang dominan tuh ada 2 gitu loh. Nah, kalau menurut siapa dulu ya? Awa dulu deh. Menurut Awa love language tuh gimana sih? Kalau menurut aku, love language itu penting sih Kak, karena kita bisa mengutarakan apa isi hati kita dengan perilaku atau memberi sesuatu gitu. Oh iya, betul. Aku setuju sih. Kalau ada love language kita jadi lebih bisa untuk menggambarkan gimana sih rasa sayang kita gitu kan Iya. ya. Oke. Kalau menurut Angga ini gimana? Kalau menurut aku love language ini cara kita untuk mengekspresikan rasa cinta kita pada seseorang gitu, ataupun dengan perilaku atau memberi hadiah gitu. Dan berarti di sini love language itu bukan hanya kita mau menerima gitu ya, tapi kita juga memberikan ke orang lain gitu. Iya, benar. Oh iya betul, aku juga setuju sih. Karena misalnya tadi yang disebut Angga kan ada ngasih hadiah gitu Iya, ya. gitu. Itu berarti Hadiah. kita love language-nya yang receiving gifts. Benar Berarti kita sekali. kayak ngasih hadiah ke orang lain, misal sahabat atau pasangan. Terus kita juga suka nih kalau dikasih hadiah gitu. Iya, benar. Jadi Sobat Tara, love language itu ternyata bersifat timbal balik gitu ya. Jadi selain kita suka untuk menerima, kita juga memberikan love language itu.
Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya terkait apa sih love language itu menurut diri kita masing-masing juga. Pastinya dari kita masing-masing juga punya lah ya bahasa Iya. cinta atau love language itu sendiri gitu. Jadi di sini Dina mau tanya dulu nih sama Angga dulu deh. Angga sendiri love language-nya apa nih? Love language-nya aku act of service ya. Kalau menurut Angga nih sebagai cowok, act of service yang diberikan ke pasangan tuh seperti apa sih bentuknya? Contoh nih, perempuan kan nggak kebanyakan semua bisa bawa barang berat gitu kan ya. Sebagai aku laki-laki kan harus membantu gitu. Berarti lebih suka yang memberi gitu ya? Iya, lebih memberi. Tapi kalau dari Angga sendiri nih, suka nggak misal dikasih perlakuan gitu, bentuknya act of service juga? Iya juga suka. Contoh waktu makan gitu, ada makanan tumpah di lap gitu. Oh Kayak gitu. iya. Itu pasti juga sebagai cowok ngelihat cewek kayak gitu, aduh ini cocok banget ya dijadiin Iya, gitu. benar. Kalau menurut Awa aja deh, love language Awa tuh apa? Kalau aku lebih suka act of service. Wah, Iya. sama dong jadinya kalian. Oh. lanjut. Kalau semisal aku ke cowok nih lebih banyak ke word of affirmation-nya. Aku cinta kamu, kayak memberi aduh. kata-kata manis gitu. So sweet banget ya. Jadi kita sekarang lebih kepada pasangan gitu. Iya. Itu berarti tadi yang word of affirmation itu Awa ngasih ke pasangannya gitu. Iya. Itu sebenarnya sama sih. Dina juga love language-nya tuh lebih ke act of service juga gitu loh, karena paling memperlihatkan kasih sayang gitu Iya. loh. Tapi menurut Dina sih, nggak tahu ya kalau menurut Sobat Tara mungkin ada yang lebih suka word of affirmation dan sebagainya, karena kan tiap orang beda-beda tergantung Iya. kebutuhannya gitu kan. Berarti kita anak-anak yang kurang diperhatikan ya. Aduh, gak apa-apa. Itu juga bahasa cinta yang romantis juga kan. Karena kalau menurut Dina sendiri nih ya, act of service itu tadi, kalau misalnya kita sama pasangan cewek itu biasanya suka misal lagi naik motor gitu ya, diturunin injekan motornya, atau Iya. sebelum naik dipakein helmnya dulu. Itu kan termasuk tindakan-tindakan act of service. Iya. Kayak ngerasa aduh aku disayang banget ya gitu loh. Iya, jadi ya kita samalah act of service. Kalau dari Awa 2 ya tadi ya. Iya. Word of affirmation sama act of service. Kalau Angga tadi masih satu nih, ada lagi nggak kira-kira? Oh apa tuh? Physical touch kayak lebih kayak bisa intens saja kalau pas lagi berdua gitu. Waduh, iya. Iya sih, karena lebih ke memperlihatkan kedekatan sama Iya, pasangan kasih gitu sayangnya ya. gitu, benar. Kalau Dina juga sama sih, ada 2. Karena tadi kan seperti yang kita bilang di awal, ternyata setiap orang tuh nggak cuma punya satu gitu loh. Benar, Ya benar. mungkin ada yang dominan Ada. satu. Tapi kalau Dina sendiri tipe yang punya 2 juga. Oh punya 2. Kalau Dina satunya quality time. Oh, quality time. Jadi kalau misalnya kita quality time sama pasangan kan kayak menghabiskan waktu bersama gitu ya, main bareng atau sekedar duduk bareng di tepi danau atau apa gitulah. Menurut Dina juga bisa menambah keakraban, keintiman, atau lebih saling kenal deket aja gitu sama pasangan. Iya benar. Oke, sekarang aku pengen tahu juga kalau menurut Angga gimana nih? Seberapa penting love language itu? Kalau dari aku sendiri nggak terlalu penting ya, tapi sisi lain aku juga butuh gitu. Jadi dalam artian tuh kalau misal kita inginkan physical touch gitu love language-nya, berarti itu bonus buat kita. Tapi kalau enggak, kita harus menerimanya. Soalnya kan mencintai seseorang berarti harus menerima dia padanya gitu kan. Gitu Setuju. Iya, Oh berarti benar. dari perspektif Angga ya sebagai cowok gitu, lebih ke menyesuaikan lah nanti Iya, pasangannya itu menyesuaikan. kebutuhannya apa gitu Kebutuhannya ya. apa, ya. Jadi buat Sobat Tara nih yang cowok-cowok juga mungkin ya, kira-kira sama nggak nih sama Angga? Sudah terwakilkan belum? Kalau misalnya love language itu nggak begitu Penting ya, gitu ya. iya. Kalau dari aku sendiri, aku setuju sama Awa ya. Kalau love language itu penting, kita jadi tahu gitu loh. Misalnya lagi ada masalah gitu ya sama sahabat atau sama pasangan, kita lebih tahu gimana sih cara ngatasinnya, ngembaliin mood pasangan atau sahabat itu tadi yang marah gitu ya. Diapain sih biar anak ini tuh nggak marah lagi gitu loh. Bisa jadi problem solving gitu lah kalau menurut Dina juga. Selain itu juga bisa memperlihatkan lah kalau kita itu sayangnya tuh ditunjukkan dengan cara seperti ini loh gitu. Jadi Oh, bisa iya. saling memahamin Bisa gitu. saling memahami, iya, bisa. Kalau dari Angga sendiri sebagai cowok nih ya, Iya.
Love language itu disesuaikan sama ceweknya. Kalau dari opini aku sendiri bisa. Bisa dijelaskan nggak? Misalnya dari love language kan ada 5 ya. Bisa disesuaikannya tuh gimana tuh? Taunya dia love language-nya apa gitu? Kalau aku dari perilakunya sih. Mm-mm. Terus gimana ya? Ada juga bingung sih aku. Soalnya aku nggak terlalu kriteria banget gitu kalau milih pasangan gitu. Masalah kayak love language gitu kayak kurang gitu aku. Kayak Dina juga paham kayak Iya. gitu. Maksudnya ya menyesuaikan aja lah ya. Iya, Misal benar, menyesuaikan. kadang kan emang semua orang tuh diapain aja pakai bahasa love language itu suka gitu Suka kan ya. gitu, iya. Nanti tinggal dia responnya yang terbaik tuh yang Iya, mana gitu. responnya. Iya, yang penting nggak berlebihan lah gitu. Oh, oke. Sekarang nih berhubung Angga sama Awa kan juga dari Himafo ya, yang notabene itu adalah UKM yang fokus ke fotografi, videografi kayak gitu-gitu. Ini Dina ada pertanyaan nih, bener gak sih kalau kita pacaran sama anak yang di bidang tersebut itu biasanya sering banget diabadikan momennya? Mungkin kalau cewek sering ya mungkin kalau ngadepin momen. Kalau laki gitu ya pasti ngabadikan momen gitu. Mungkin bisa lebih bagus gitu ya. Iya, Atau gitu. mungkin di foto terus diedit di model gitu kan, atau mungkin bisa yang lebih dramatis pakai sinematik gitu kan. Iya gitu. Iya benar-benar, karena Dina sendiri juga pernah lihat ya, teman Dina tuh ada yang dia anak videografer gitu. Dia tuh sama ceweknya tuh yang dijadiin objek gitu loh, objek buat karya-karya dia kayak gitu Iya. gitu. Kalau dari Angga sendiri kayak gitu juga nggak? Kalau misal aku nanti dapat pasangan ya Waduh. gitu. Oh berarti ini Angga belum ada pasangan ya? Belum. Oh belum ada nih. Kira-kira Sobat Tara cewek-cewek mau daftar gitu boleh nggak? Ayo. Waduh langsung oprek ya, langsung oprek nih Angga. Nanti Kalau nomor ditentuin di bawah sini ya. oh iya oke, nanti dicantumin ya di situ. Iya gitu. Kalau Awa sendiri nih sebagai cewek yang di bidang UKM Himafo juga kayak gitu kah, kalau pacaran tuh lebih suka mengabadikan momen-momen yang sinematik dan sebagainya kayak gitu? Kalau aku sih kurang setuju ya kak, soalnya saya LDR. Waduh, LDR ternyata. Saya belum terlalu membuat kayak seperti itu. Kalau mungkin bisa ketemu, bisa sering kayak gitu sih. Kalau Awa sendiri juga sebenarnya tipe yang suka mengabadikan Iya. momen gitu ya. Awa ini suka sama bidang itu kah, atau karena memang Awa sebagai orang yang udah masuk di Himafo gitu loh, atau memang Awa emang udah suka aja dari sananya gitu? Memang sudah suka dari sananya kak. Oh iya sih ya, makanya gabung di Himafo gitu. Iya. Oke, kalau Awa sendiri udah ada ya LDR. Jadi sobat Tara yang cowok nggak bisa ya. Mungkin musuh terbesarnya itu kalau cowok malas. Iya itu paling. Musuh terbesarnya Iya, malas. kalau Malas bikin ngeditnya kah atau apa Ya tuh? malas ngeditnya biasanya. Oh. Kan biasanya semangat waktu bikin video. Ntar Iya. gini. Ntar udah sampai rumah atau kos udah nyium bau bantal kasur gitu kan. Ah udahlah gitu nggak Malas usah ya. Jadi malas. biasanya videonya jadinya udah lama gitu Iya baru gitu ya. jadi gitu. Oh, iya sih, benar, aku juga setuju Iya, kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang banyak ya yang suka bikin video-video Iya, atau suka bikin video apa gitu. gitu, Mungkin mini vlog. kalau sekarang ya lebih gampang gitu soalnya kan ada capcut Iya, gitu. betul. Ada Langsung template-nya gitu template ya. gitu dipasang, Langsung jadi. ekspor jadi. Bener, tapi biasanya kalau dari anak-anak yang basicnya seperti Himafo ini beda sih. Iya. Feel-nya, videonya gitu juga Videonya. beda kan. Iya lebih. Berarti kalau berdasarkan pertanyaan ini tadi ini fakta atau enggak nih kalau pacaran sama anak-anak Himafo gitu ya, atau anak-anaknya suka videografi atau fotografi, momennya tuh bakal diabadikan gitu? Oh fakta banget. Oh fakta banget ya berarti ya. Oke. Jelas. Karena kalau Dina sendiri ya sebagai cewek gitu ya, itu suka banget gitu loh kalau misalnya setiap momen kita tuh diabadikan gitu. Ya enggak sih? Awal iya. ngerasa gitu juga kan. Jadi kalau kamu punya pasangan dari anak Himafo itu plus-plus sih. Pasti momennya tuh banyak banget yang diabadikan. Suka foto-foto juga ya? Foto. Nah, berarti itu juga banyak banget stok foto bagus Iya. ya pasti ya. Bisa juga buat usaha loh guys. Oh iya bisa juga tuh. Udah dicetak dong. Iya. Bisa. Nah, aku sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih buat siapa aja yang mau ngejawab gitu ya.
Kalau tadi kan kita udah bahas tentang enaknya kalau kita punya pasangan yang suka videografi atau fotografi bakal diabadikan gitu ya. Tapi Dina tuh juga tahu kalau punya pasangan yang seperti itu gitu biasanya kan juga ada modelnya gitu nggak sih? Iya ada. Nah itu biasanya jadi pemicu nggak sama pasangannya? Misalnya pasangannya tuh ngerasa cemburu gitu ya. Apalagi kalau iya, sebagai iya. cowok nih terutama biasanya Iya. kan modelnya tuh yang cakep-cakep lah Benar, pasti. Nah iya. itu bisa jadi masalah gitu nggak? Kalau atau Angga ada solusi gitu? Pasti cemburu ya. Mm-mm. Pasti, tapi ya kita harus komunikasi gitu yang baik dengan pasangan, menjelaskan kalau ini tuh buat kerja profesional gitu kan. Wah. Jadi solusinya tuh kalau nggak kita memberitahu ini sekarang lagi syuting di mana gitu, lagi foto di mana, atau mungkin bisa diajak gitu Wah, kan. iya sih Ya, bisa benar-benar. gitu. Kalau diajak lebih lega mungkin ya pasangannya Iya, ya. lebih tahu gitu. Lebih tahu. Benar. Jadi bisa mantau langsung nih keadaannya di situ seperti apa gitu Iya. kan ya. Oke, jadi seperti itulah Sobat Tara tentang plus minusnya ya kalau misal kita punya pasangan dari anak yang suka videografer atau videografi ya. Iya. Videografi atau fotografi. Terkhusus anak Himafo gitu. Dan juga terima kasih buat Awa dan juga Angga yang udah mau bersedia untuk datang di podcast kali ini. Iya, terima kasih juga buat Tara Radium sama Mbak Dina. Iya, sama-sama. Jadi terima kasih juga buat Sobat Tara yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like dan juga komen ya kira-kira Sobat Tara love language-nya apa. So, terima kasih udah nemenin sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.